Halo semuanya. Welcome to Joy Kids Online Service. Yeay. Welcome buat kalian yang udah sering nonton maupun yang jarang nonton ataupun yang baru pertama kali nonton. Welcome juga buat kalian yang nonton di Surabaya, Jakarta, Palangka atau di kota-kota lainnya. Welcome to Joy Kids Online Service. We are so happy to meet all of you. Yeay. Nah, supaya kita nggak ngantuk, ya kita mau berdiri sama-sama, kita mau yel-yel dulu, oke? Semuanya siap? Siap? Ya, kita yel sama-sama ya. Joy, yes, awesome. Oke, sekali lagi, lompat yang lebih tinggi lagi yang di rumah ya. Joy, yes, I'm awesome. Halo semuanya, anak-anak Joy yang luar biasa. Dimanapun berada, saya ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri, bernyanyi buat Tuhan bersama. Bertepuk tangan bersama, come on. Yeah. Terima kasih buat berkat yang kau sediakan bagi kami Tuhan. Semua yang terbaik dari Tuhan sudah kami terima. Let's celebrate together.
angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama angkat suara kita, ucapkan syukur kita sama Tuhan. Karena Tuhan sediakan mujizat. Yang lalu Tuhan adakan mujizat. Sekarang pun Tuhan adakan mujizat bagi setiap hidup kita. Bersama nyatakan mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Terima kasih Tuhan untuk setiap mujizat yang Kau sediakan bagi hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari bersama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Wuhu. Nah, tadi kita udah nyanyi-nyanyi, sekarang kita mau main games nih ya. Ada 3 peserta sudah siap. Gamesnya adalah memindahkan cookies dengan menggunakan senam wajah. Oke, so kita mau coba sama-sama ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sepertinya ada andeng-andengnya besar. Ternyata tidak gampang ya teman-teman, tapi kita bisa coba di rumah dan silakan have fun. Halo Joy Kid Online, kita ketemu lagi di hari Minggu ini ya. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Coba, ayo kita mau cari tempat duduk, kita mau duduk yang enak supaya kita bisa mendengarkan cerita dengan baik. Nah, cerita ini akan Miss awali dengan sebuah pertanyaan. What is family? Apa itu keluarga? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Keluarga itu apa ya? Kalau kita search di Google ya, googling ya, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu ada banyak sekali keluarga ya. Ada yang isinya 2 orang, yang isinya cuma papa mama, ada yang papa mama dan anak 1, papa mama anak 2, anak 3 dan berapapun anaknya ya. Mungkin ada juga yang ada tambahannya, ada grandpa, ada grandma, ada kakek, ada nenek, ada opa, ada oma ya, seperti itu. Meskipun kadang ada yang mungkin jumlahnya yang itu tadi, yang sedikit ya, yang cuman papa mama atau papa sama anak atau mama sama anak atau cuman kakak sama adik ya, itu tetap disebut keluarga. Nah, sekarang coba kalian hitung ya, kalian hitung di rumah. Kalian punya berapa keluarga ya? Berapa orang keluarganya? Ada berapa kira-kira ya di rumah? Nah, seperti itu. Nah, cerita hari ini kita berhubungan dengan keluarga. Nah, oke, sebelumnya kita akan melihat cuplikan superhero fantasi kita minggu ini. Silakan. This is the first Christmas we've had together in years. I love you guys. I'm making up for some lost time. Authorities are wondering if the masked vigilante who terrorized the city's underworld is back. The past has caught up with me. Should we be worried? No, it's nothing. I'll be home for Christmas. I promise. When I wore this suit, I made a whole lot of enemies. You're a Hawkeye. Who the hell are you? Some people have actually called me the world's greatest archer. Are you one of those people? It's the most wonderful. Hey, babe, I should be back in a day or 2. Hang on a second. With the kids jingle belling and everyone telling Things have gotten
more complicated. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful. This is too dangerous. Definitely not this one. You don't have to say definitely like that. Holy sh**. There are arrows more dangerous than that one? Di Alkitab, nah ada sebuah keluarga waktu itu ya, keluarga lagi. Nah, keluarga ini tinggal di zaman di mana manusia itu sangat jahat di mata Tuhan. Ya, manusia-manusia bumi ini saat itu dinilai Tuhan itu perbuatannya sangat jahat. Sehingga Tuhan begitu kecewa. Tuhan sampai berkata, aku akan kubinasakan manusia yang telah kuciptakan itu. Juga segala burung dan binatang lainnya. Sebab aku menyesal menciptakan mereka. Tuhan sangat marah karena perbuatan manusia saat itu sangat jahat. Sangat tidak pantas di mata Tuhan ya. Tetapi ada satu keluarga ya yang ada seorang bapak ini yang menyenangkan hati Tuhan ya. Di Alkitab dicatat Nuh menyenangkan hati Tuhan, dan inilah riwayat Nuh ya. Nuh satu-satunya orang yang baik di zamannya ya. Di Alkitab itu dicatat bahwa Nuh satu-satunya orang yang baik, dan Nuh ini mempunyai 3 orang anak laki-laki. Ya, 3 orang anak laki-laki. Sem, Ham, dan Yafet. Coba kita ulangi sama-sama. Sem, Ham, dan Yafet. Dan hidup mereka akrab dengan Tuhan ya, dicatat di Alkitab seperti itu. Nah, tetapi semua orang yang jahat di mata Tuhan saat itu tuh ada di mana-mana ya. Semua Tuhan nilai jahat di mata Tuhan kecuali keluarga Bapak Nuh ini tadi. Nah, lalu suatu hari Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, aku sudah memutuskan untuk mengakhiri segala kehidupan makhluk. Tuhan sudah mengambil keputusan ya. Aku akan memusnahkan mereka dari muka bumi karena bumi telah penuh dengan kekejaman mereka. Nah, terus Tuhan itu bilang, buatlah kapal untuk kamu ya yang terbuat dari kayu. Jadi Tuhan itu memerintahkan Nuh membuat kapal yang terbuat dari kayu. Tuhan sebutkan apa yang harus Nuh lakukan ya. Buatlah kapal, bilik-bilik di dalamnya dilapisi dengan per ya. Di dalamnya dari dalam dan dari luar. Dan ada ukurannya juga. Kapal itu harus 133 meter panjangnya, 22 meter dalamnya, dan tingginya 13 meter. Nah, terus Tuhan juga bilang lagi, buatlah atap pada kapal itu dan berilah jarak sebesar 44 cm di antara atap dan dinding-dindingnya. Terus Tuhan juga bilang, buatlah kapal itu bertingkat 3, pasanglah pintu di sisinya. Dan aku akan mendatangkan banjir untuk membinasakan setiap makhluk yang ada di muka bumi. Tuhan akan mendatangkan banjir. Terus Tuhan bilang, segala sesuatu di bumi akan mati, tetapi aku hendak membuat perjanjian. Tuhan akan membuat perjanjian dengan Nuh. Terus masuklah ke dalam kapal itu bersama dengan istrimu, anak-anakmu, serta istri mereka. Bawalah di dalam kapal seekor jantan dan seekor betina, setiap jenis burung dan binatang lainnya supaya mereka tidak turut binasa. Bawalah makanan dan binatang-binatang itu. Dan Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tuhan berkata kepada Nuh lagi, ya bawalah 7 pasang setiap jenis burung dan binatang lainnya yang halal. Sedangkan yang haram hanya 1 pasang saja dari tiap jenis. Lakukanlah itu supaya setiap jenis binatang ada yang luput dari kebinasaan dan berkembang biak lagi di bumi. 7 hari lagi aku, Tuhan, akan menurunkan hujan yang tidak akan reda selama 40 hari 40 malam. Supaya makhluk hidup yang telah kuciptakan binasa.
Jadi kalau Tuhan sudah bilang nanti dari 7 hari kemudian 1 minggu lagi aku akan menurunkan hujan 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam itu berapa bulan? 1 bulan lebih 10 hari. Coba kita bayangkan sebentar. Kalau di rumah kita tuh hujannya tuh lebat 1 jam 2 jam. Apalagi di daerah kita itu sering banjir misalnya. Nah, nggak ada 1 jam 2 jam ya, paling setengah jam mungkin sudah mulai ada genangan air. 1 jam mungkin tingginya sudah lumayan tinggi 30 cm mungkin ya. Atau ini 40 hari 40 malam itu 1 bulan lebih 10 hari. Wah, Misnya nggak bisa bayangkan tingginya seberapa banjirnya ya. Mungkin tingginya serumah atau seberapa. Misnya juga nggak tahu, nggak ngerti juga karena belum pernah Mis alami. Nah, tapi waktu zamannya Nuh, Tuhan sudah bilang 40 hari 40 malam aku akan mendatangkan hujan. Nah, terus hal yang Tuhan katakan itu terjadi. Seminggu kemudian hujan lebat itu turun. Dan sebelum hujan lebat itu turun, Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia memasukkan setiap detail binatang-binatang apa saja yang Tuhan perintahkan tadi ya. Ada yang sepasang, ada yang 7 pasang, ada yang cuma 1 pasang ya. Ada yang haram, ada yang halal, ada burung, macam-macam yang Tuhan perintahkan Nuh lakukan. Nuh tidak melewatkan satupun yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kira-kira gampang nggak ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu? Memasukkan binatang, misalnya ya mungkin kita mau berandai-andai ya, kayaknya kita mau masukkan kayak gajah mungkin atau apa ya. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti memampukan ya. Saat Nuh ya, kita kembali sebentar. Nuh ini membangun bahtera kapal besar. Menurut kalian di mana? Kalau kita membangun kapal itu, menurut kalian itu di mana? Pasti di pinggir tepi pantai ya, karena kan kapal ya kan, nggak mungkin kita bangun kapal itu di landasannya kapal terbang ya, zaman itu masih belum ada. Atau kita membangun kapal itu di jalan raya ya, di misalnya di padang gurun mungkin waktu itu. Nggak, waktu itu Nuh itu membangun kapal ya, membuat kapal besar itu di atas gunung. Nah, kira-kira makin nggak masuk akal lagi ini. Waduh, kok bisa ya gitu ya. Tapi karena ya itu tadi Tuhan sudah bilang ya kan. Tuhan kalau sudah bilang, Tuhan pasti akan melakukan. Tuhan kalau sudah bilang, dia tahu apa yang dia kerjakan. 7 hari kemudian Tuhan mendatangkan hujan yang sangat besar ya. Badai, hujan badai melanda sehingga banjir ya toh. Kapal itu terapung-apung ya kan di atas gunung yang paling tinggi. Jadi makanya itu kenapa kok bahtera ini dibangun di atas gunung, ya itu tadi ya. Air terus mencapai ketinggian 7 meter di atas puncak gunung. 7 meter di atas puncak gunung, sudah Misnya nggak bisa bayangin ya. Misnya aja ini mungkin tingginya ya nggak ada 2 meter ya. Ini 7 meter di atas puncak gunung, wah tinggi sekali itu sudah. Nggak bisa kita bayangkan ya. Manusia, burung, darat maupun kecil maupun besar semuanya binasa saat itu ya. Saat Tuhan sudah memutuskan tidak ada yang bisa merubahnya ya. Semuanya tenggelam, tidak ada yang selamat ya. Hanya Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang tadi yang sudah disebutkan. Dan apa yang terjadi? Air yang banjir itu tadi tidak kunjung surut selama 150 hari. Wah, hitung lagi kita. 150 hari itu kira-kira berapa bulan? 1 bulan 30 hari. Berarti kalau 150 hari 3 bulan. Nah, ya kita sudah nggak usah membayangkan karena kita tidak pernah mengalaminya ya. Waktu itu zaman Nuh ya, 3 bulan Nuh di dalam kapal karena mungkin lebih karena tidak kunjung surut itu tadi ya. Tapi Tuhan tidak melupakan Nuh dan segala yang ada di dalam kapal itu ya. Tuhan membuat angin bertiup sehingga air yang banyak itu tadi ya, yang sangat banyak itu tadi yang mengisi dunia ini ya, itu mulai surut. Semua mata air di bawah bumi itu, di bawah pintu langit ditutup Tuhan. Hujan berhenti, air semakin lama semakin surut. Pada suatu hari setelah air mulai
dipikirnya Nuh surut, Nuh membuka jendela, Nuh melepaskan seekor burung gagak. Tapi burung gagak itu nggak kembali lagi, ya, nggak kembali lagi ke kapal. Burung gagak itu terus terbang kian kemari sampai air banjir sudah surut sama sekali. Nah, waktu itu Nuh juga melepaskan seekor burung lagi, burung merpati, untuk mengetahui apakah air sudah surut atau belum. Tetapi karena air masih menutupi seluruh permukaan bumi, maka burung merpati itu tidak bisa menemukan tempat untuk dia itu hinggap, ya, untuk bertengger, karena ya semuanya isinya air, nggak ada pohon, nggak ada tempat untuk dia itu bisa hinggap gitu. Jadi dia terbang, dia kembali lagi ke kapal. Nah, Nuh mengeluarkan tangannya lalu membawa burung itu masuk. Dan 7 hari kemudian Nuh melepaskan lagi burung merpati itu. Dan pada petang hari agak-agak sore, burung itu kembali dengan membawa, dengerin ini, burung itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun yang segar pada paruhnya. Wah, ini sudah pertanda air sudah surut, tumbuhan sudah mulai tumbuh lagi karena sudah ada daun yang dibawa oleh burung merpati itu. Terus Nuh menunggu lagi 7 hari dan melepaskan burung merpati itu lagi. Dan kali ini burung merpati itu tidak kembali lagi, ya. Dan pada waktu itu usia Nuh ini berapa? 601 tahun. Nah, pada tanggal 1 bulan 1 air sudah surut sama sekali, ya. Nuh membuka kapal, dia melihat sekelilingnya, ya, di permukaan tanah sudah kering, sudah nggak ada air, ya. Dan berkatalah Tuhan kepada Nuh, keluarlah dari kapal itu, bawalah istrimu, keluargamu, dan semua hewan yang ada di dalam kapal yang pernah aku suruh masuk ke dalam kapal itu. Ya, bawalah mereka semua keluar. Ya, mereka semua keluar. Nuh mendirikan mezbah untuk Tuhan. Dia ambilnya seekor dari tiap jenis burung dan binatang halal untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran atas mezbah itu, ya. Bau harum keluar dari persembahan mezbah itu. Dan itu merupakan korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Terus Tuhan berjanji kepada Nuh, aku tidak akan mengutuk dunia karena perbuatan manusia lagi. Aku tahu bahwa sejak pada masa mudanya pikiran manusia itu jahat. Aku tidak pernah lagi membinasakan segala makhluk hidup seperti yang baru kulakukan ini. Selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam dan masa menuai, masa dingin dan musim dingin dan musim panas, musim kemarau, musim hujan, siang dan malam. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berkata, beranak cuculah yang banyak supaya keturunanmu mendiami seluruh bumi. Segala burung dan ikan serta binatang yang lain akan takut kepadamu. Mereka semua ada dalam kekuasaanmu. Semuanya itu boleh menjadi makananmu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, semuanya itu kuberikan kepadamu untuk menjadi makananmu. Nah, banyak hal yang Tuhan berikan kepada Nuh, banyak janji yang Tuhan berikan kepada Nuh. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh dan keluarganya, ya. Tuhan tidak akan lagi mengirimkan air bah, Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia di bumi ini. Tuhan membuat janji dengan mengirimkan ini, pelangi, ya. Pelangi, rainbow, ya, tidak akan ada lagi banjir yang membinasakan bumi ini. Nah, setelah kita mendengar cerita Nuh, karena ketaatan dan iman Nuh, Nuh dapat menyelamatkan keluarganya. Ya, tentunya bukan karena kehebatan Nuh, tetapi karena Tuhan itu sangat mengasihi Nuh dan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Inilah kenapa alasannya, it's very important to obey God. Ya, sangat penting untuk taat kepada Tuhan. Tentunya tidak gampang untuk kita terus taat kepada Tuhan. Sangat tidak gampang. Tuhan melihat hati dan Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya yang taat kepada Tuhan. Nah, kenapa sih kita ini kok harus taat? Nah, contoh gampangnya gini. Siapa di sini yang pernah jalan-jalan? Pasti semua pernah, ya. Mau naik motor, naik mobil, naik sepeda. Nah, waktu kita jalan-jalan, nah, pernah nggak lihat tanda yang di jalan itu seperti ini? Wah, misnya ini bikin ala-ala apa ini? Lampu merah, hijau, kuning, traffic light. Nah, merah artinya apa? Jalan, atau kuning yang jalan? Atau ini yang berhenti? Atau ini yang siap-siap? Ini yang jalan, ini yang berhenti. Nah,
Enggak ya. Yang merah ini artinya kalau lampunya yang merah nyala artinya kita harus berhenti ya. Naik motor, naik mobil, naik sepeda ya. Sehingga pejalan kaki bisa lewat kalau ada zebra crossnya ya. Nah, kalau kuning, lampunya yang kuning itu siap-siap. Siap-siap itu ya siap-siap ya. Bukan berarti siap-siap itu jalan. Enggak, siap-siap itu ya siap-siap. Bukan jalan ya, masih berhenti ya. Kalau hijau, kita baru boleh jalan ya. Bukan waktu hijau kita baru siap-siap atau kita malah berhenti. Nanti di belakang, tin 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 tin. Nah, seperti itu ya. Ingat, merah berhenti, kuning siap-siap, hijau kita baru jalan. Nah, adanya rambu-rambu lalu lintas di jalan itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk membuat kita itu bisa selamat ya. Bisa selamat dari apa? Macam-macam ya, kecelakaan apapun ya. Terus membuat kita bisa lebih teratur. Jadi semuanya itu pasti ada saatnya. Wah, aku mau duluan, aku mau cepet-cepet. Nah, semua orang punya keperluan, tapi kita harus bisa untuk apa? Mentaati setiap peraturan rambu-rambu lalu lintas. Harusnya gampang kalau kita mau melakukannya ya. Nah, tentu Pak Polisi ada, tapi nggak selalu ada juga sih Pak Polisi ya. Seperti itu. Nah, contohnya lagi. Kalau malam di sini kalau mau tidur, siapa yang Miss-nya bawa alat? Apa ini namanya? Kelihatan? Sikat gigi. Nah, siapa yang kalau malam bangun tidur, mau tidur, sorry. Kalau malam mau tidur, selalu sikat gigi. Selalu. Angkat tangan. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau gigi kita itu lubang, bukan karena berarti kita itu cuman sehari nggak sikat gigi. Enggak, tapi karena kita sering nggak sikat gigi. Ya, bukan karena kalau gigi kita lubang itu karena sekonyong-konyong, oh karena aku nggak sikat gigi hari ini langsung lubang. Enggak, karena kita nggak rajin sikat gigi itu makanya gigi kita itu lubang. Terus apa lagi? Kalau kita itu mau punya cita-cita tinggi ya, kita harus pintar kan? Bagaimana caranya kita pintar? Kita harus belajar, betul nggak? Kalau ulangan tahu-tahu bisa, kalau kita nggak belajar nggak mungkin ya, susah. Kecuali kalau punya ingatan yang sangat tinggi. Oh ya, waktu di kelas perhatian penuh 100%, 1000% sama Miss yang menerangkan di kelas ya. Tapi kalau kita itu belajar, setiap hari kita tuh mencicil apa yang Miss-nya ajarin tiap hari. Oh, jadi nanti kalau ulangan kita pasti bisa. Kalau kita bisa, nilainya bagus, pasti kita bisa juara kelas. Nah, cita-cita kita bisa tercapai. Oleh karena itu, kita harus ingat, it's very important to obey God. Coba, super kebenaran kita hari ini adalah, it's very important to obey God. Oke, see you. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari Kejadian 6 sampai 8 dan 9 ayat 1 sampai 17. Or Genesis 6 until 8 and 9 verse 1 until 17. Ayat hafalan kita diambil dari Ulangan 13 ayat 4b. Taatilah dia dan lakukanlah segala perintahnya. Tetaplah setia dan mengabdi kepadanya. Or in English, Deuteronomy 13 verse 4. Serve only the Lord your God and fear him alone. Obey his commands, listen to his voice and cling to him. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Kau ingatkan kepada kami agar kami semua untuk mau obey terus Tuhan kepada Engkau, dan it is very important for us to obey you. Kami tahu dan kami percaya bahwa ketika kami mentaati Engkau, Engkau akan melakukan suatu hal yang luar biasa buat kami Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami lagi. Tuhan sertai kami, lindungi kami dimanapun kami berada, dan ingatkan kami terus bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini untuk berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Oke, kita udah selesai. Jangan lupa ya, kita mau klik like, subscribe, dan juga sharekan link ini ke teman-teman kalian. Dan stay tune and see you all next week. Bye.